Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba lagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Dan tentunya karena kondisi yang tidak memungkinkan kita bisa bersama, tapi saya percaya, saya yakin kasih penyertaan dari Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya dari tempat ini, saudara, Bapak Ibu Saudara ada di rumah untuk beribadah bersama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan menolong menyertai kami. Sampai dengan detik ini kami merasakan sukacita besar bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami dipisahkan karena kami tidak bisa ibadah bersama-sama. Tapi biarlah Tuhan kiranya kami berdoa, biarlah Tuhan kiranya memberkati, mengeratkan persekutuan kami satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang melihat tayangan ini, biarlah Tuhan kiranya memberkati. Dan biarlah Bapa, ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Alkitab kita terambil dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacanya dari tempat ini. Hasil pembenaran. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya mengambil judul tema Allah yang benar dan mengasihi. Tujuannya adalah mengajarkan kita bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kebenaran dan kasih, supaya kita menghargai pengorbanan darah-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dibenarkan oleh iman adalah prinsip Alkitab mengenai keselamatan. Ini bukan pengajaran perjanjian baru atau pengajaran Rasul Paulus semata-mata. Perikop ini menunjukkan kepada kita bahwa ini juga prinsip yang diperlakukan pada masa perjanjian lama. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan Taurat, melainkan karena percaya kepada Allah. Itu saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dapatkah Allah yang adalah sempurna dan suci menjadi benar dan tetap membenarkan orang berdosa? Jika demikian, bagaimana hal ini dilakukan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau kita melihat ayat 10 dan ayat 11, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang akan sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Dia adalah Allah yang mengasihi terhadap orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Nats Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11, Tuhan Yesus telah melakukan 3 hal. Yang pertama, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa kita lihat di ayat 8 dan ayat 10. Artinya Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan sewaktu kita masih dalam perhambaan dosa. Kematian Yesus disalib, di mana Dia mencurahkan darahnya, Dia berkata, sudah selesai. Hal ini menggambarkan bahwa segala dosa telah selesai ditanggungnya yang merupakan bagiannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa bangga kita saat ini menjadi orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya yang dari segala keberdosaan kita adalah orang hina. Tapi Tuhan yang adalah Allah melihat kelemahan itu. Dia mengorbankan setiap apa yang Dia punya. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya apa? Supaya kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Nah, yang kedua, ketika kita telah dibenarkan oleh darahnya, artinya kita dinyatakan tidak bersalah atau bebas dari semua dosa. Kalau dalam suatu pengadilan, hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah, maka otomatis dia akan dibebaskan dari segala tuntutan. Nah, begitu juga kita sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh darahnya. Artinya ketika dinyatakan tidak bersalah atau bebas dari semua dosa, dosa tidak dengan mudah dimaafkan atau diampuni. Dosa disingkirkan dan dibuat seolah-olah tidak pernah ada. Wow, saya bangga menjadi milik Kristus. Saya bangga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan dimensi kasih yang sempurna dan karunia yang memungkinkan manusia dipandang sebagai yang tidak berdosa dan ditaruh kembali pada posisi yang ia tempati sebelum jatuh dari kasih karunia. Menikmati jenis hubungan dengan Tuhan Yesus yang lebih harmonis lagi. Adam gagal. Ya, banyak orang-orang di Alkitab gagal. Secara khusus untuk Adam dan Hawa. Dia gagal, jatuh dalam dosa, dan kita adalah keturunan orang-orang berdosa. Sebab itu Tuhan turun dari tahtanya yang kudus, ingin menebus dosa itu melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, agar Allah benar nyata pada dirinya sendiri dalam segala atributnya. Ketika membenarkan orang berdosa, hanya ada satu jalan keluar, yaitu Yesus yang tak berdosa untuk mati secara daging dan secara rohani sebagai pengganti atas dosa. Wow, luar biasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Dia adalah pengantara kita dengan Allah. Sebab semua pengantara dengan Allah berdosa, jatuh ke dalam dosa. Yesus tak pernah kedapatan melakukan dosa. Hubungannya dengan Allah serasi.
sikap dan kelakuannya terhadap sesama sempurna. Tidak ada satupun yang didapatin tidak sempurna. Ia mati bukan karena kesalahannya, tapi karena kita. Ia mati bukan karena kesalahannya, tapi juga menjadi misi, menggenapi misi Allah. Untuk apa? Untuk mewujudkan kasih Allah. Allah ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan membebaskan dari murkanya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun Ia adil. Pengampunan tak boleh membuat Dia kompromi dengan dosa. Yesus yang hidupnya menyukakan Allah, layak memberikan nyawanya yang kudus, tak bercatat menjadi korban pada dosa. Allah berkenan pada pengorbanan Yesus. Ini alasan mengapa kematian kebangkitan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita semakin diteguhkan Tuhan. Kita ingat karena apa kita hidup. Yang pertama, Kristus telah mati untuk kita. Yang kedua, kita dibenarkan oleh darahnya. Nah, yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus. Ingat ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara. Ingat ketiga hal ini, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih lagi, kita menghargai apa yang sudah kita buat. Kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak bermain-main lagi dengan dosa. Stop dengan dosa. Mari kita tinggalkan yang lama. Kita hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena hidup baru bersama-sama dengan Tuhan adalah pilihan kita. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi untuk ini. Mari, sekali lagi, kita menghayati betapa Allah mengasihi kita. Betapa Allah sangat mengasihi kita. Dan terlebih lagi kita belajar bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kebenaran dan kasih, supaya kita menghargai pengorbanan darah. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin diteguhkan, kita semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Tuhan mendahului dan membuat itu semuanya berhasil. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu hal yang Tuhan boleh membuat kami berharga di mata Tuhan, karena kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk karya kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Itu membuat kami sadar bahwasanya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dan bagi-Mu juga Tuhan Yesus, kami sudah melihat bahwasanya Engkau adalah Allah. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami untuk kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih mencintai Dikau ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan waktu kami, tidak menyia-nyiakan segala hal yang membuat kami jatuh di hadapan Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, berkati kami semuanya Bapa. Dan doa kami ya Tuhan Yesus, biarlah sekali lagi Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan Yesus, biarlah semuanya ini berlalu, tapi biarlah Bapa ini menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin.